Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayuneha Septiarini, NPM 224111099 dari kelas manajemen 22C. Pada video kali ini saya akan memberikan penjelasan singkat tentang materi statistik ekonomi. Materi selanjutnya, uji homogenitas. Apa sih uji homogenitas ini? Menurut sumber yang saya ketahui, uji homogenitas merupakan metode penting dalam analisis data untuk memastikan bahwa variabel yang diukur memiliki tingkat homogenitas yang memadai untuk menjalankan analisis yang tepat. Dalam presentasi ini, saya akan membahas pengertian, tujuan, metode pengukuran, serta hasil dan makna praktis dari uji homogenitas. Pengertian uji homogenitas sendiri. Menurut definisi, uji homogenitas adalah suatu proses statistik untuk memeriksa kesamaan distribusi dari berbagai kelompok data. Lalu, kenapa ilmu uji homogenitas penting? Dengan mengetahui apakah variabel dalam kelompok data homogen atau tidak, kita dapat memastikan validitas analisis yang kita lakukan. Contohnya, misal dalam penelitian mengenai pengaruh latihan fisik terhadap kesehatan, kita perlu memastikan bahwa kelompok yang menerima latihan memiliki karakteristik yang serupa. Lalu tujuan dari uji homogenitas ini yang pertama memastikan kesamaan varian. Tujuan utama uji homogenitas adalah untuk memeriksa apakah variasi atau varian dari kelompok-kelompok data itu sama atau tidak. Yang kedua ada memvalidasi analisis. Jika data tidak homogen, analisis yang menggunakan metode kesamaan variasi akan menghasilkan kesalahan atau informasi yang tidak akurat. Yang ketiga, membandingkan kelompok. Dengan mengetahui apakah kelompok-kelompok data homogen, kita dapat membandingkan karakteristik antara kelompok tersebut secara lebih akurat. Makna praktis homogenitas dalam analisis data dibagi menjadi 3. Yang pertama, keefektifan metode analisis. Dalam menganalisis data, kesamaan varian antar kelompok data sangat penting untuk memilih metode analisis yang tepat dan menghindari bias dalam estimasi dan kesimpulan. Yang kedua, keterpercayaan hasil analisis. Dengan memastikan homogenitas data, kita dapat lebih percaya pada hasil analisis dan generalisasi yang dibuat terhadap populasi. Yang ketiga, ketepatan pemilihan sampel. Jika data tidak homogen, pemilihan sampel yang tidak memadai dapat menghasilkan estimasi yang bias dan tidak mewakili populasi secara akurat. Kesimpulan dari uji homogenitas. Yang pertama, identifikasi data. Menentukan dan mengumpulkan data yang akan diuji homogenitasnya. Yang kedua, analisis statistik. Menggunakan metode uji homogenitas yang sesuai untuk memeriksa kesamaan varian. Yang ketiga, interpretasi hasil. Menafsirkan hasil uji homogenitas dan membuat kesimpulan apakah data homogen atau tidak. Sekian dari materi singkat yang saya sampaikan. Semoga ilmunya bermanfaat untuk semua. Untuk referensi dan sumber bacaan, kalian bisa membaca lagi di bawah ini. Sudah saya sertakan link yang saya gunakan untuk materi video ini. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih yang sudah menonton dan mendengarkan. Saya akhiri. Wabillahi wal taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Metode pengukuran homogenitas dibagi menjadi 3. Yang pertama, uji Bartlett. Menggunakan metode statistik untuk memeriksa apakah varian kelompok data itu sama atau tidak secara signifikan. Yang kedua, uji Levin. Menggunakan statistik uji untuk memeriksa perbedaan varian antara kelompok data. Yang terakhir ada uji Brown-Forsyth. Metode yang lebih tahan terhadap asumsi normalitas dalam uji homogenitas. Lalu kita akan membahas tentang variabel dan kelompok uji homogenitas. Yang pertama ada variabel kontinu, contohnya tinggi badan, berat badan, konsentrasi, dan waktu reaksi. Yang kedua variabel kategorikal, contohnya jenis kelamin, golongan darah, pendidikan, dan asal negara. Dan yang terakhir ada variabel numerik, contohnya jumlah penduduk, pendapatan per kapita, dan nilai suhu. Hasil uji homogenitas dibagi menjadi 3. Yang pertama, kesimpulan homogen. Jika nilai signifikan lebih dari 0,05, maka kelompok data dianggap homogen dan ada kesamaan varian.
Yang kedua, kesimpulan tidak homogen. Jika nilai signifikan kurang dari 0,05, maka kelompok data dianggap tidak homogen dan ada perbedaan varian antar kelompok. Yang terakhir, peluang kesalahan. Terdapat dua jenis kesalahan dalam uji homogenitas, yaitu kesalahan tipe 1 FRA dan kesalahan tipe 2 FRB.